Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Debbie Bik Nabiatul Fauziyah selaku dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi. Yang saya hormati juga teman-teman yang menyempatkan waktunya hadir untuk Zoom pada malam hari ini dan teman-teman pemateri. Langsung saja, di sini kami ada kegiatan PKM terakhir dan sebelum dimulai materi, izinkan saya untuk men-share screen materi yang sudah kami buat. Kepada teman-teman pemateri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Hamid ibnu Umar al-Bakrawi, hadasana Abdul Wahid yakni ibni Jiyad, hadasana Hashim an Hasbah binti Sirin. Qalat Anas ibnu Malik bima mata Yahya ibnu Amroh. Qalat kultu bin Ta'un. Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'un sahadatun likullu muslimin. Yang artinya menceritakan kepada kami, Hamid bin Umar al-Bakrawi menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Jiyad menceritakan kepada kami, Asyim dari Hafsnah binti Syirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim 4944. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang mati syahid disebut syahid. Di antaranya, pendapat An-Nadr bin Sumail, karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup, seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Yang kedua ada pendapat Ibnu Al-Anbari, karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Yang ketiga, pendapat lain, karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karamah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka. Atau saat kematiannya, dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat, dia menjadi saksi diutusnya pada Rasulullah. Para Rasul atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasa, sesungguhnya Nabi ditanyai jihad, apakah yang paling utama? Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya? Maksudnya, perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua. Pertama, syahid di dunia dan akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Kedua, syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan di atas. Mereka diberikan pahala seperti pahala para syuhada yang mati berperang di jalan Allah, namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Selanjutnya dibaca oleh Tika. Baik, selanjutnya Ibnu Hajar mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun. Maka dikatakan, lihatlah pada luka-luka mereka apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka orang-orang yang meninggal akibat wabah taun dihitung di bagian dari mereka dan bersama mereka orang yang gugur berperang di jalan Allah karena persamaan luka mereka. Maka berdasarkan hadis ini, penyebutan syahid bagi yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah bentuk
majas atau metafora. Baik, terima kasih teman-teman. Dari tadi hadis, terjemahan, dan terakhir tadi syarah hadis yang telah dibacakan oleh teman-teman saya, bisa kita ambil pelajaran dapat dipetik dari hadis tersebut. Di antaranya, rahmat Allah SWT atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antaranya kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Selanjutnya saya akan membacakan penutup, yaitu sejarah akan terus berulang, hanya tokoh-tokoh saja yang berbeda. Umat Islam dari dulu hingga kini menjadi saksi berbagai jenis wabah dan bencana. Karena itu, manusia yang berpikir akan mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antara hikmah yang dapat dipetik dari pandemi COVID-19 ini adalah timbulnya kesadaran diri masyarakat menaati peraturan pemerintah untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, menjauhi wilayah zona merah, dan mematuhi standar kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Hikmah lainnya adalah keyakinan akan pahala yang akan kita dapat jika bersabar dari virus ini, dan sikap tawakal kepada Allah dengan menyerahkan sepenuhnya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita hanya kepada Allah sebagai wujud iman terhadap qada dan qadar. Sekian. Saya kembalikan kepada Tata Moderator. Silakan Teh Dere. Baik, terima kasih teman-teman pemateri. Selanjutnya dibuka sesi diskusi atau sesi sharing untuk teman-teman yang ingin sharing atau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak mau on cam tidak apa-apa, via room chat aja ya teman-teman. Mungkin Teteh moderator kita dokumentasi dulu aja kali ya. Sekalian nunggu teman-teman A dan Tetehnya yang mau bertanya. Boleh. Untuk teman-teman dimohon on cam yuk teman-teman. Baik teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Iya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk sharing, diskusi, yuk teman-teman. Dipersilahkan teman-teman. Oke, izin bertanya ya. Iya, silahkan Ibrahim. Sebelumnya kepada anggota PKM, terima kasih atas waktunya telah memberikan waktu untuk bertanya. Sebelumnya saya mau menanyakan, bentar, apakah judul PKM kalian tentang wabah taun dan kesyahidannya? Iya. Benar. Oke, kalau benar, izinkan saya bertanya tentang beberapa poin yang harus saya sampaikan. Silahkan. Kalau misalkan nih, virus corona ini kan termasuk taun, wabah kan. Jika iya, pahala apa yang didapat dari mati di atas wabah penyakit? Itu. Kalau misalkan ada hadis, silakan beserta hadisnya. Tapi kalau misalkan nggak ada hadis, kalau misalkan ada ayat Quran nggak apa-apa. Dan bagaimana pendapat terhadap kasus ini dari kelompok PKM ini? Terima kasih atas waktunya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Iya, terima kasih Kang Ibrahim. Izinkan kami berdiskusi sembari untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau sharing section lagi, dipersilahkan. Mungkin Kang Ibrahim mau sedikit jawab, boleh? Silakan. Oh iya. Enggak ini. Baik. Mungkin tadi apa? Samper aja. Mungkin tadi pertanyaan dari Kang Ibrahim kurang lebihnya kayak pahala buat ini ya, buat orang yang meninggal karena penyakit wabah atau taun ya. Sebenarnya yang tadi Kak Baim jelaskan itu kan bisa diibaratkan dengan
pahala yang paling pertama itu, yang menurut saya mah, yang pertama itu adalah mati syahid. Karena sebenarnya tadi di PKM siang hari itu sudah kita bahas. Mungkin Baim nanti kita bahas kembali sama teman-teman yang lainnya. Karena kan derajat mati syahid itu dapat dilalui dengan beberapa jalan ya. Salah satunya adalah kematian sebab wabah penyakit. Kalau hanya sebab gugur di medan perang itu, niscaya akan sedikit sekali umat Nabi Muhammad yang mendapatkan derajat mulia syahadatnya atau mati syahidnya. Seperti hadis riwayat Muslim pernah mengatakan bahwasannya Rasulullah pernah menguji sahabatnya dengan pertanyaan, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Lalu orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya. Jawab mereka, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid, kata Rasulullah. Terus mereka yang lainnya, itu lalu siapa ya Rasulullah? Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah juga mati syahid. Orang yang kena taun juga atau wabah, itu pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga itu syahid. Dan orang yang tenggelam dalam itu adalah syahid. Jawab Nabi Muhammad SAW menurut hadis riwayat Muslim. Jadi bisa saya simpulkan bahwasannya pahala terbesar dari orang yang meninggal karena penyakit itu adalah mungkin matinya bisa dikatakan mati syahid. Itu wallahu alam ya Kak Baim. Bagaimana Kak Ibu? Ya, Insya Allah jawabannya mantap sekali ya. Iya benar-benar. Lebih tepatnya wabah ya, bukan penyakit. Ya, izin menambahkan, Ibrahim. Ya, silahkan. Tadi kan juga nanya ya keutamanya itu apa. Nah, ini tuh ada nih hadis. Bacain hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahidi indallahi situn hisolin yughfaru lahu fi awalin daf'ati wa yara maq'adahu minal jannati wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbari wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqaril yakutahu minha khairum min dunya wa ma fiha wa yuzawwaju wa yuwazzaju nataini wa sab'ina zawjata minal huril ini wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribih rawu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Nah, yang artinya tuh gini. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah itu mempunyai 6 keutamaan. Yang pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya. Dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya untuk keutamaan orang yang mati syahid. Bagaimana Ibrahim? Oke, Masya Allah ya. Jawabannya alhamdulillah dapat ya tuh. Bagus semua dari terutama dari kelompok PKM ini ya, Siva dan Regita. Masya Allah jawabannya tepat sekali. Yang satu hadisnya sahih, yang satu juga hadisnya sahih. Ya alhamdulillah, jadi terjawab sudah pertanyaan yang tadi dilontarkan. Sebelumnya terima kasih juga telah memberikan waktu untuk bertanya. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Iya, sama-sama dan terima kasih kembali untuk Ibrahim Asuni atas pertanyaannya. Dan untuk teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, dipersilahkan teman-teman. Bismillah, saya mau tanya, Teh. Iya, silahkan Kang Imam. Dari tadi siang sampai sekarang, alhamdulillah saya masih ikut PKM ini ya. Terus tadi juga sekilas disebutkan bahwa syahid itu ada yang mengelompokkan seperti syahid dunia akhirat, syahid di dunia saja, dan syahid di akhirat saja. Nah, kira-kira dari ketiga itu apakah kemuliaan dari dari kesyahidan seseorang itu sama mendapatkan
kemuliaannya gitu, seperti tadi yang dosanya diampuni dari awal, terus dan lainnya sebagai macam yang tadi udah disampaikan gitu. Ketangkap nggak pertanyaannya? Lebih ke ini aja Kang, to the point Kang. Ya, jadi kan tadi kan sekilas disebutkan ulang bahwa syahid itu ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yang syahid dunia akhirat, syahid dunia saja, dan syahid akhirat saja. Kalau tidak salah seperti itu pengelompokannya. Nah, yang saya tanyakan, apakah dari ketiga pengelompokan itu yang bersangkutan atau yang syahid ini mendapatkan kemuliaan yang sama seperti yang tadi telah disampaikan dari hadis yang mati syahid ini dosanya diampuni dari awal, terus dan lainnya gitu. Apakah sama kemuliaan dari orang-orang yang mati syahid dunia akhirat, yang syahid dunia saja, atau syahid yang akhirat saja? Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Imam. Dan kalau boleh, satu lagi boleh nggak? Boleh Kang Imam, silahkan. Iya, tapi ini pertanyaannya sedikit agak melebar ya dari topik. Berbicara kesyahidan, mereka yang mengatasnamakan dirinya jihad dengan melakukan bom bunuh diri kan mereka menganggapnya itu satu ibadah yang pahalanya sama dengan pahala orang yang jihad, dan jihad di jalan Allah gitu. Jadi mati mereka adalah mati yang syahid. Begitu sepengetahuan saya tentang mereka yang melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira hal tersebut apakah benar adanya seperti itu? Karena kan salah satu dikategorikan mati syahid tadi kan tertimpa bangunan ya. Dan biasanya kan orang yang melakukan bom bunuh diri kan menghantam rumah ibadah gereja seperti itu. Yang mana mereka pas melakukan pengebuban itu, ya bisa jadi juga mereka tertimpa bangunannya seperti itu. Apakah bisa saja dimasukkan ke sana seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Imam. Izinkan kami untuk berdiskusi ya. Oke, sebelumnya minta izin kepada moderator Regita silakan. untuk menjawab. Boleh banget, silahkan. Untuk menjawab pertanyaan dari Kang Imam ini berkaitan tentang bom bunuh diri ya. Sebenarnya gini Kang, kalau kita diskusi lanjutkan lagi, Islam tidak pernah mengajarkan bahwasannya kepada hamba-hambanya atau umat-umatnya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kepada umatnya untuk melakukan bom bunuh diri. Ini terjadi ketika di masa Ali radhiyallahu anhu, bahwasannya ketika di zaman Ali itu, bukan zaman Ali, di zaman Utsman ada 2 golongan. Yang pertama itu mengikuti ajaran Utsman ya, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafus Saleh, yang mengikuti dengan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, 4 Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang satu lagi, dia adalah golongan yang keluar dari ajaran-ajaran seperti Nabi, ajaran-ajaran sunnah ya, ajaran-ajaran sunnah atau ajaran-ajaran dari Khulafaur Rasyidin. Itu berlanjut sampai di zaman Ali dan berkembang biak, dan akhirnya ketika Ali sedang melakukan kepemimpinannya atau khilafah Ali, di situ berkembang biak, lalu terbentuklah menjadi 3 golongan, bahwasannya ada yang namanya Syiah, ya kan, Syiah, dia mengagung-agungkan Ali dengan mengatasnamakan bahwa Ali itu bukan lagi sahabat, bukan lagi hamba Allah, melainkan Tuhan. Yang tengahnya itu, yang di tengah-tengah, bahwasannya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatasnamakan Ali sebagai sahabat, sebagai pemimpin, sebagai panutan untuk dicontoh dari sepeninggalannya Rasulullah SAW. Yang ketiga, ini ada namanya golongan yang di luar jalur Ali. Maksudnya yang di luar kehendak atau ajaran-ajaran Ali. Ini yang disebut namanya Khawarij. Nah, bom bunuh diri inilah yang terjadi, yang berkembang biak sampai sekarang mengatasnamakan bom bunuh diri. Aslinya itu adalah kayak ISIS. Kalau Kang Imam tahu, ISIS itu adalah dia tidak mengatasnamakan dirinya Islam ya, tapi dia ISIS gitu. Jadi agama dia, manhaj dia itu bukan Islam, melainkan Khawarij. Khawarij ini yang tadi sudah kita bahas, bahwasanya dia adalah golongan-golongan yang keluar dari ajaran Ali,
gitu, dari sunnah-sunnah Ali. Nah, sunnah-sunnah Ali ini apa? Sunnah-sunnah Rasulullah SAW gitu. Sampailah pada saat ini, di mana pemahaman-pemahaman umat-umat Islam itu sedikit menyeleweng dan mungkin ngajinya atau mengikuti kajian-kajian yang salah. Jadi dia mengatakan bahwasannya, oh bom bunuh diri itu syahid. Indonesia ini ada orang-orang kafir nih. Oh bom bunuh diri itu kalau ke orang-orang kafir syahid. Sebenarnya nggak kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Karena Indonesia ini kan adalah negara negara Islam. Orang-orang kafir yang datang ke sini pasti dia membayar jizyah atau pajak. Nah, yang di mana ketika dia membayar pajak atau jizyah ini, kedudukan orang kafir ini menjadi haram hukumnya dibunuh. Haram hukumnya dibunuh. Walaupun dia orang kafir, karena dia sudah membayar jizyah, yang artinya dia dilindungi oleh atasan negara, pemerintahan negara. Itu nggak boleh. Nah, makanya banyak yang di sini jadi salah jadi salah persepsi dari masyarakat kita tentang bom bunuh diri, bahwasanya ini diperbolehkan, dapat pahala kayak gini, pahala syahid kayak gini. Sebenarnya enggak. Itu enggak ada sama sekali Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk bom bunuh diri. Apalagi itu melukai banyak orang. Islam itu udah jelas banget enggak. Islam adalah agama yang damai, enggak pernah menumpahkan darah sedikit pun, kecuali ketika zaman dahulu, karena itu adalah sebuah perang ya. Perang yang harus ditegakkan ketika melawan orang-orang yang kufar dengan sangat keras gitu, menentang kepada sangat keras. Tapi ini kan posisinya kita lagi negara damai, kita nggak boleh, dan di negara damai itu juga ada orang kafir kan, kafirnya itu kafir zimmi, namanya kafir zimmi itu adalah kafir yang dilindungi ketika dia membayar jizyah. Jadi itu nggak boleh dilindungi, makanya orang-orang yang seperti itu disebutlah dengan agama bukan manhaj khawarij. Jadi kayak manhajnya salah, dia mengatasnamakan Islam, tapi Islamnya itu kayak Islam radikal, pahamnya tuh paham-paham tentang nggak benar gitu Islamnya gitu. Walaupun sholatnya sama, sholatnya ini, tapi itu nggak baik. Dan yang satu dan yang harus saya jelaskan, tekankan lagi kepada para seluruh anggota atau yang ada di sini, bahwasannya Islam tidak pernah mengajarkan kepada umat dan hamba-hambanya untuk melakukan bom bunuh diri. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Halo? Iya, Ibrahim. Dikembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Ibrahim yang sudah menambahkan ya pertanyaan dari Kang Imam tadi. Bagaimana Kang Imam, apakah sudah terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparannya dari siapa itu, Kang Ibrahim ya? Iya, betul. Ya, terima kasih banyak atas tambahan wawasannya. Hanya saja ya, mungkin di sini kalau misalkan kita seolah kita menjadikan bahwa pandangan itu adalah pandangan kita seperti itu. Meskipun terlepas itu salah atau benarnya ya yang mereka lakukan, ya sebenarnya sih pasti salah gitu. Cuma ada nggak yang mereka keluarkan seperti itu, kira-kira mereka itu termasuk, bisa nggak masuk ke dalam kategori syahid seperti itu, seperti yang doktrin-doktrin mereka lakukan terhadap pengikut-pengikutnya seperti itu. Karena kan ya memang itu yang mereka janjikan, bahwa ayo bom bunuh diri, ini nanti dapat surga, di surga banyak bidadarinya ini cantik-cantik, seperti itu dan seperti itu. Nah, iya Kang. Iya, dijelaskan lagi ya Kang, bahwasannya emang kayak yang satu lagi, bom bunuh diri itu bukan syahid Kang. Walaupun memang dia bom bunuh diri mengatasnamakan Islam, tapi itu bukan syahid. Dan itu nggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kalau memang sudah ada tuntunan dari Rasulullah SAW, kita sudah lebih dahulu untuk disuruh bom bunuh diri dan mengatasnamakan itu syahid. Dan sampai sekarang belum ada fatwa ulama atau hadis yang membenarkan bahwasannya bom bunuh diri itu adalah syahid. Itu nggak ada itunya Kang. Nggak ada. Syahid itu, mati syahid itu ketika kita sedang menuntut ilmu, itu mati syahid. Mati syahid itu ketika kita sedang berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah itu seperti berperang misalkan kita berperang melawan orang-orang kafir, itu jihad. Itu syahid juga, yang sudah dijelaskan sama Rasulullah juga. Terus ketika kita tenggelam, ketika kita jatuh dan tenggelam, itu kita mati syahid. Ketika yang satu lagi, dan yang terakhir, ketika kita terkena wabah penyakit taun, itu mati syahid. Jadi
Jadi kurang lebih yang sudah dijelaskan Rasulullah itu ya seperti itu, Kang. Jadi nggak ada yang namanya bom bunuh diri, walaupun kalau misalkan memang bom bunuh diri itu dianjurkan, rasanya tidak baik begitu. Karena memang apa ya, merugikan sekali, banyak banget mudaratnya dibandingkan maslahatnya gitu. Jadi makanya kenapa Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan bom bunuh diri. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya segitu aja, Kang. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada Regita selaku moderator. Ya, terima kasih banyak atas Ibrahim tambahannya. Bagaimana nih Kang Imam? Sudah menjawab semuanya atau masih ada yang mengganjal? Silahkan. Masih boleh nih. Ya, maksudnya biar lebih cair aja sih. Ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan kembali Kang Imam? Satu lagi ya. Boleh, Mungkin gini, ya mungkin ini bisa aja kan mereka yang mengatasnamakan jihad dan kesyahidan itu mencerminkan diri mereka kepada negara yang mayoritasnya adalah non Muslim gitu. Seperti misalkan bisa jadi mereka yang melakukan hal-hal yang demikian itu mencerminkan kondisi mereka kepada negara-negara yang Islam itu sebagai minoritas gitu. Seperti misal di Amerika, misal di mana tuh yang waktu beberapa tahun kebelakangan ini pernah dilakukan penembakan massal di dalam masjid itu. Nah, mungkin mereka juga berpikiran ke sana bahwa Islam ini harus kuat, Islam ini nggak boleh jadi minoritas, karena nyatanya Islam yang jadi minoritas itu mereka akan ditindas seperti itu. Makanya mereka menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka itu ada, bahwa mereka itu kuat, dan dan jangan sampai bahwa misionaris mereka itu berhasil mengkristenisasi gitu, seperti itu, mengkristenisasi masyarakat Islam, karena yang kita tahu juga bahwa setiap ada bencana mereka nggak sedikit loh yang langsung terjun ke jalan, yang ngasih donasi ke sana sini seperti itu. Mungkin aja mereka bisa bercermin ke arah sana. Gimana kira-kira Mas Ibrahim? Ya, terkait masalah seperti itu, gini Kang, untuk masalah yang kayak di Amerika atau penembakan massal seperti itu bukan tentang bagaimana Islam itu harus kuat atau yang ngebom bunuh diri ini tadi harus melakukan eksistensi kepada mereka, oh bahwasannya Islam ini kuat nih. Nggak kayak, maksudnya kalau menurut Ibrahim sendiri kayak gini, dengan pandangan Ibrahim dan yang Baim sampai sekarang pahami, dan alhamdulillah Baim sudah mengimplementasikan dalam hidup, bahwasannya bukan yang mereka tuju bukan hal yang seperti itu, melainkan seperti ini. Bom bunuh diri itu, si pelaku bom bunuh diri ini ingin memecahkan Islam, kayak gitu kan, ingin memecahkan Islam di hadapan banyak negara. Misalkan seperti ini, jangan ambil misalkan deh, tapi memang benar keadaannya seperti itu. Misal, contoh nih ya, dia ini pengen memecah belahkan umat nih, yang seperti kita tahu bahwasannya seperti ini. Nabi pernah berkata bahwasannya ada sekitar 75.000 golongan yang masuk ke dalam surga, yang nanti di akhirat, dan hanya satu golongan di antara mereka yang masuk surga. Nah, dari kelompok-kelompok Khawarij ini yang selalu merencanakan berbagai pengeboman ini, bahwasanya mereka itu yang ingin memecah belahkan Islam gitu, Kang. Jadi kayak oh Islam ini harus dipecah nih dengan kayak gini. Nah, dengan otomatis bom itu terjadi, jadi warga-warga yang ada di Indonesia, ini tuh Islam yang mana sih? Ini tuh Islam yang mana sih? Ini tuh Islam bukan sih? Terus, oh dia tuh jenggotan. Jadi semua orang yang berjenggot itu akan disalahkan. Oh ini tuh kelompok yang bom kayak gini nih. Oh ini tuh kadang ya kelompok yang suka pakai jubah-jubah kayak gini. Jadi seperti itu. Jadi bukan lebih ke arah eksistensi mereka untuk mengetahui Islam itu besar atau bagaimana menunjukkan Islam itu besar, bukan, melainkan mereka ingin menghancurkan Islam itu dari dalam, kayak gitu. Karena kalau mereka menjatuhkan Islam itu kepada orang-orang kafir, kayak mengadu domba kepada orang kafir itu pintar. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani itu pintar.
mereka melakukan siasat yang sangat penting demi menghancurkan Islam. Balik lagi, Khawarij ini mungkin bisa jadi menjadi antek-antek atau boneka mereka sebagai bahan adu domba untuk menghancurkan Islam. Oh, Islamnya yang kayak gini nih. Jadi antara Islam yang satu, mungkin kalau Kang Imam pernah dengar antara Islam NU dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan kayak gitu, saling berseteru kayak gitu. Yang sebenarnya terjadi mereka bukan berseteru, melainkan mereka berbeda mazhab, yang mana pola ibadah dan pola melakukan ibadahnya itu karena itu fikih, itu agak sedikit beda, tapi tujuannya sama dan itu dibenarkan karena mereka mazhab-mazhabnya sama gitu dan sampai kepada sanad Rasulullah. Dan itu jadi kayak apa ya, saling berseteru lah pengen menghancurkan, oh ini tuh kelompok Islam yang kayak gini nih, yang suka ngebom-bom kayak gini, kayak gitu. Dan itu banyak terjadi gitu Kang. Jadi kalau menurut Baim bukan menunjukkan eksistensi, tapi ingin menghancurkan Islam lebih dalam lagi sih dengan bom bunuh diri itu. Mungkin itu bisa jauh lebih masuk akal ketimbang yang Amerika tadi. So yang kita tahu bahwasannya sampai sejauh ini kedudukan Islam di Eropa tuh sangat besar sekali. Kang Imam mungkin ada di Swedia. Kalau Kang Imam tahu, Kang Imam bisa buka channel YouTube Islamnet atau Swedia Islam. Sudah banyak sekali orang-orang Eropa yang masuk ke dalam Islam dengan jalan-jalan yang damai, tidak melakukan bom bunuh diri seperti ini. Karena memang pada hakikatnya Islam tidak pernah melakukan hal seperti itu untuk melakukan penyebaran terhadap agamanya. Mungkin itu Kang kurang lebihnya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kang Ibrahim ya. Mungkin karena waktu sudah malam juga, cuma sebagai ya mungkin sebuah sharing dari saya dan sedikit memberikan sepengetahuan saya juga bahwa yang pertama yang tadi itu yang tentang 70 sekian golongan itu nominal dari angkanya itu kalau yang saya baca dari hadisnya itu adalah 73 dan hanya satu yang masuk gitu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu Kang. Itu yang benar. Terima kasih Kang Imam untuk koreksinya. Mungkin itu. Ya. Ibrahim agak sedikit lupa juga. Terima kasih Kang Imam atas koreksinya. Dan selanjutnya mungkin buat teman-teman yang yang PKM di sini kan, kalau yang saya tahu bahwa teman-teman di sini kan dari PAI ya. Kalau yang saya kenal dari Aziza itu. Nah mungkin poin-poin utamanya ya gimana caranya teman-teman bahwa bisa menyajikan konsep syahid ini ke peserta didik nantinya sesuai apa yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan nilai Islam yang sejati seperti itu. Jangan sampai salah konsep, salah pemahaman sehingga membuat anak-anak peserta didik pun jadi merasa kebingungan seperti itu. Apalagi ditambah orang tuanya yang ya jangan sampai ada yang termasuk ke dalam golongan mereka seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman dari PAI ini bisa mengkonsep syahid, jihad dan materi-materi yang sekiranya menyinggung atau menyudutkan Islam atau justru menekan non-Muslim seperti itu dibuat bisa moderat, bisa bertoleransi satu sama lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Kang Imam dan Kang Ibrahim ya atas Kang Imam bertanya dan telah ditambahkan oleh Ibrahim, begitupun sebaliknya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21.50 ya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali teman-teman? Atau kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini? Bagaimana teman-teman? Iya, silakan moderator. Baik, dirasa cukup. Untuk terakhir, saya minta untuk teman-teman on cam terlebih dahulu. Untuk terakhiran, boleh teman-teman? 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan waktu hadir. Satu lagi dong. Ya, diulangi teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dari awal kita PKM dan
terakhir dan malam ini tuh kita terakhir untuk PKM ya teman-teman. Untuk teman-teman yang dari awal mengikuti PKM ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi. Cukup sekian PKM minggu terakhir ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf mewakili teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayonara teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.